Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel Tani Cyber. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana sebuah jaringan besar seperti di kantor atau kampus bisa diatur dengan rapi, padahal semua perangkatnya terhubung ke satu switch? Jawabannya ada di teknologi canggih bernama VLAN, atau Virtual LAN. Mari kita mulai dengan analogi sederhana. Bayangkan sebuah gedung kantor besar dengan banyak ruangan. Tanpa VLAN, semua ruangan ini terhubung ke satu pintu utama. Siapapun bisa masuk ke ruangan manapun. Ini seperti jaringan komputer tanpa segmentasi. Semua perangkat bisa saling melihat satu sama lain. Nah, VLAN itu seperti membuat dinding virtual di dalam gedung itu. Kita bisa membagi ruangan-ruangan itu menjadi beberapa kelompok, misalnya, kelompok marketing, HRD, dan keuangan. Meskipun secara fisik mereka masih di satu gedung yang sama, atau terhubung ke satu switch yang sama, secara logis mereka terpisah. Data dari kelompok marketing tidak akan bisa dilihat oleh kelompok keuangan secara langsung. Singkatnya, VLAN adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk membagi satu switch fisik menjadi beberapa switch logis yang terpisah. Ada 3 alasan utama kenapa VLAN sangat penting. 1. Keamanan. Dengan VLAN, kita bisa mengisolasi trafik data. Contohnya, data sensitif dari tim keuangan tidak akan bisa diakses oleh tim lain. Ini mencegah akses tidak sah dan mengurangi risiko kebocoran data. 2. Efisiensi dan performa. Tanpa VLAN, semua perangkat berada dalam satu broadcast domain. Ini berarti, setiap kali ada paket broadcast, misalnya, saat mencari alamat IP, paket itu akan dikirim ke semua perangkat di jaringan. Akibatnya, jaringan jadi lambat dan penuh dengan sampah data. Dengan VLAN, broadcast domain menjadi lebih kecil. Setiap VLAN punya broadcast domainnya sendiri. Jadi, performa jaringan jauh lebih baik dan lebih cepat. 3. Fleksibilitas dan skalabilitas. Bayangkan, tim HRD pindah ke lantai lain. Tanpa VLAN, teknisi harus mencabut kabel dan memasangnya lagi di switch yang berbeda. Dengan VLAN, cukup ubah konfigurasi di switch, dan perangkat itu langsung masuk ke VLAN yang baru, tanpa perlu pindah kabel. Sekarang, kita lihat bagaimana cara kerja dasar VLAN. Gimana si VLAN bisa tahu paket data itu punya siapa? Ada 2 cara utama. 1. Berdasarkan port atau port-based VLAN. Ini adalah cara paling umum dan sederhana. Setiap port di switch akan dikonfigurasi untuk masuk ke VLAN tertentu. Misalnya, port 1-10 untuk VLAN 10 untuk jaringan bagian marketing, dan port 11-20 untuk VLAN 20 untuk jaringan bagian keuangan. 2. Berdasarkan tagging atau VLAN tagging 8021 key. Ini lebih canggih. Saat paket data keluar dari komputer, switch akan menambahkan tag atau label khusus ke paket itu. Tag ini berisi nomor ID VLAN. Jadi, saat paket itu sampai di switch lain, switch akan membaca tagnya dan tahu ke VLAN mana paket itu harus dikirim. Jadi, VLAN bukan sekadar teknologi, tapi solusi cerdas untuk mengatur dan mengelola jaringan agar lebih aman, efisien, dan fleksibel. Ini adalah dasar yang wajib kamu kuasai jika ingin mendalami dunia jaringan komputer. Itu dia penjelasan singkat tentang VLAN. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari channel Tani Cyber. Sampai jumpa di video selanjutnya.